Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar IPA bersama Ibu Kris ya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, kali ini Ibu akan bahas mengenai listrik statis. Apa saja yang akan dibahas? Nah, yang pertama mengenai pengenalan listrik statis, kemudian elektroskop, dan berikutnya adalah hukum Coulomb. Sudah siapkah kalian belajar IPA? Mendengar kata listrik, tentu kalian tidak asing lagi kan? Ya, kalian harus bersyukur banget ya bahwa kalian hidup di zaman yang penuh dengan listrik, maksudnya di sekitar kita itu sudah mudah dengan adanya listrik. Kemudahan yang didapat apa saja sih? Contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antaranya adalah kalian bisa menyalakan lampu ya untuk belajar pada saat malam hari. Kemudian ibu kamu bisa memasak dengan gampang ya dengan Magicom. Kemudian listrik juga dipakai untuk mengisi baterai HP ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi alat-alat listrik yang memanfaatkan listrik. Semua ini kalau kita perhatikan adalah listrik itu mengalir pada kabel. Nah, listrik yang mengalir pada kabel inilah yang disebut dengan listrik dinamis. Listrik statis. Nih, kita membahas mengenai listrik statis ya. Pada dasarnya pembahasan mengenai listrik itu ada dua macam ya, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Apa sih listrik statis itu? Statis dari kata statis adalah diam, sedangkan dinamis adalah bergerak ya. Apa yang diam, apa yang bergerak? Nih, yang diam dan bergerak adalah muatan listrik. Muatan listrik ini dimiliki oleh tiap benda. Tiap benda ada muatan listriknya ya. Tiap benda. Nah, pada setiap benda itu terkandung atom. Nah, di dalam atom, ini Bu gambarin mengenai atom. Ya, atom itu terdiri dari inti. Di sini inti ada bermuatan positif dan di sini adalah neutron. Di sini ada namanya proton ya. Proton adalah yang bermuatan positif. Nah, sedangkan satunya lagi adalah neutron. Ini yang tidak bermuatan atau netral ya. Nah, kemudian ini adanya di inti ya, inti atom. Inti atom. Nah, inti atom dikelilingi oleh elektron. Nih, elektron mengelilingi ya. Ini namanya adalah elektron. Elektron apa muatannya? Yang pasti muatannya adalah ya, negatif. Nah, jika suatu benda bermuatan positif, jika benda tersebut kekurangan elektron. Suatu benda bermuatan negatif jika benda tersebut kelebihan elektron. Bagaimana interaksi antara dua benda bermuatan listrik? Nah, nih perhatikan ya. Jika dua benda bermuatan sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Ya, sejenis didekatkan, dia akan tolak-menolak. Nah, berikutnya, jika ada dua benda bermuatan tak sejenis didekatkan, tak sejenis didekatkan, apa yang terjadi? Maka akan tarik-menarik. Nah, interaksi antara dua benda bermuatan inilah yang disebut dengan gejala listrik statis. Nah, bagaimana dengan benda netral? Di sini, apakah benda netral bisa dijadikan bermuatan? Bisa ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara menggosokkan benda. Nih, cara
membuat benda netral menjadi bermuatan dengan menggosokkan benda. Nih, contohnya penggaris yang berbahan plastik digosok dengan kain wol, maka penggaris akan bermuatan negatif. Kenapa sih bermuatan negatif? Karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Nah, kemudian ada lagi nih bahan batang kaca. Jika digosok dengan kain sutra, maka batang kaca itu akan bermuatan positif. Kenapa? Karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Jadi di sini kain sutranya yang bermuatan negatif. Elektroskop. Apa sih elektroskop itu? Elektroskop adalah alat untuk mengetahui suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Nih, kita pelajari mengenai bagian-bagian elektroskop. Di sini nanti ada 3 bagian elektroskop. Yang pertama adalah bagian kepala elektroskop. Ya. Berikutnya adalah bagian konduktor. Di konduktor. Nah, yang ketiga adalah di bawah, nih namanya daun elektroskop. Daun elektroskop. Nah, ini bahannya adalah dari emas. Bisa juga dari aluminium. Ini kalian bisa membuatnya nanti ya. Prinsip kerja elektroskop. Nih, prinsipnya adalah pemisahan muatan listrik. Nih, jika ada elektroskop netral, nih kepala elektroskop didekati dengan benda bermuatan positif, ya. Nah, nanti benda bermuatan positif ini akan menarik muatan apa? Di sini dia akan menarik muatan negatif. Muatan negatif akan terkumpul di sini. Ya, akan terkumpul. Lalu muatan positifnya bagaimana? Muatan positifnya akan tertolak dan menyebabkan daun elektroskop dia akan mekar. Ya. Kenapa mekar? Karena di sini adalah muatan positifnya itu ke bawah. Karena ini positif sehingga adalah tolak menolak, jadi menyebabkan daun elektroskop mekar. Hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik adalah sebanding dengan hasil kali muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, kalian lihat ya, misalnya di sini ada dua benda ya, dengan muatan yang sama, sejenis. Jika didekatkan sejauh R, di sini ada muatan benda 1, muatan benda 2. Nah, didekatkan sejauh R, apa yang terjadi? Di sini akan ada gaya tarik atau tolak. Nah, lihat muatannya. Kalau muatannya sejenis, pastilah dia adalah tolak-menolak. Di sana ada F, di sana ada F, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dua benda itu muatannya berlainan? Nah, didekatkan sejauh R, maka dia akan tarik-menarik. Akan tarik-menarik. Berapa sih besarnya gaya tarik atau tolak? Ini dirumuskan dengan F, ini oleh Coulomb ya. F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini ini adalah rumusnya. Rumus untuk mengingatnya ini ya. F itu gaya adalah kakiku robek-robek ya, untuk mengingat, rumus untuk mengingat. Di sini apa sih F? F bisa gaya listrik. Gaya listrik itu gaya tarik, gaya tolak boleh. Kemudian satunya Newton. K adalah konstanta
konstanta ini tertentu ya. Ini dilakukan kalau misalnya benda itu berada di udara. Besarnya tertentu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian ada Q1, ada Q2. Ya, apa itu muatan pada benda? Muatan benda 1 dan benda 2. Gitu ya. Apa satuannya? Satuannya kolom, singkat saja ini ya, kolom. Satu lagi yang belum adalah R. R adalah jarak antara kedua muatan. Jarak antara kedua muatan. Di sini biasanya kecil jaraknya ya. Adalah biasanya kalau di soal sentimeter ya. Nah, ini harus meter. Meter gitu ya. Harus meter. Nah, jadi harus dirubah dulu ke dalam meter ya. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebelum contoh soal, nih kesimpulannya ya, kesimpulan percobaan kolom, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut ya, dan sebaliknya. Kemudian semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara kedua benda tersebut. Contoh soal nih ya, ada dua benda bermuatan, langsung ini dikerjakan. Dua benda bermuatan listrik masing-masing adalah 4 mikrokolom, ini mikro ya. Kemudian muatan kedua adalah 5 mikrokolom. Diletakkan dengan jarak 2 cm, R-nya 2 cm. Berapakah gaya listriknya? Ditanya adalah F. Nah, sebelum mengerjakan, ini satuannya dibetulin dulu ya. Satuannya dibetulin biar gampang mengerjakannya. Caranya begitu. 4 mikro kamu jadikan bilangan berpangkat 10 pangkat min 6 kolom ya. Kemudian 5 mikro itu 10 pangkat min 6 kolom. 2 cm ini satuannya belum nyambung nih. Dijadikan ke meter jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Kalau oke, sudah oke satuannya, kita ke balik sini jawab pakai rumus kaki robek-robek Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah ini ya, ini harus hati-hati, biasanya ketinggalan nih sampai di sini aja. Kamu kurung, dikuadratkan, gitu ya. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah kumpulkan bilangan pokok. Nih, bilangan ini dikumpulin dulu. 9 kali 4 kali 5, baru nanti bilangan berpangkatnya 10 pangkat 9, langsung pangkatnya aja yang ditulis min 6, pangkatnya yang ditulis min 6, itu atas sudah selesai, bawah. Sementara satuannya nggak usah ditulis dulu ya. Kemudian ini, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, sudah gini kita coret saja, coret atas, coret bawah ya. Kemudian hasilnya adalah 45 kali 10 pangkat, nih pangkatnya perhatikan. Ini kita hitung ini saja nih. Nih, 9 kurang 6, 3. 3 dikurangi 6, min 3. Ini min 3. Dan per, kita tulis ya, karena 4 sudah dicoret, tinggal 10 pangkat min 4. Nah, ini yang kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, jadi hasilnya 45 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4. Nah, ini ya, apa namanya, tandanya dibalik. Nah, jadi hasilnya 45 kali 10 pangkat min 3 plus 4 adalah 1. Ya, jadi hasilnya 450 Newton. Mudah kan? Ya, sekarang kita ke soal berikutnya yang harus kalian kerjakan. Nih ya, ada soalnya. 1. Mengapa ebonit jika digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif? 2. Jelaskan induksi listrik pada elektroskop. 3. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing sebesar
plus 5 kali 10 pangkat min 8 kolom dan min 6 kali 10 pangkat min 7 kolom. Diletakkan dengan jarak 3 cm. Berapakah gaya listrik dan jenis gayanya? Berikutnya, 2 buah benda bermuatan sejenis, masing-masing 8 kali 10 pangkat min 5 kolom dan 4 kali 10 pangkat min 7 kolom, memiliki gaya tolak sebesar 320 Newton. Berapakah jarak antara kedua muatan jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke ya, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan bisa ya.